Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pricing dan profitability analysis. Yang pertama yang harus kita hitung yaitu revenue per menu atau per produk dari UMKM tersebut, seperti ayam penyet, kue tiaw, dan capcay. Berdasarkan rumus jumlah pemesanan per bulan dikali dengan harga jual. Yang pertama, ayam penyet dengan jumlah pemesanan per bulan yaitu 736 unit dikali 18.000, hasilnya 13.248.000. Yang kedua, kue tiaw dengan jumlah pemesanan per bulan yaitu 386 unit dikali 12.000 dengan hasil 4.632.000. Kemudian ada capcay dengan jumlah pemesanan per bulan yaitu 497 unit dikali 12.000, hasilnya 5.964.000, sehingga total revenue per 3 menu yaitu 23.844.000. Kemudian, kita membuat income statement berdasarkan 3 menu yang ada. Berikut income statement ayam penyet. Ada revenue sebesar 13.248.000, ada cost of goods sold yaitu direct material 12.100.000 dari perhitungan yang di awal, kemudian ada direct labor sebesar 840.000 dari perhitungan yang di awal juga, kemudian ada overhead sebesar 88.730 itu juga dari perhitungan yang di awal. Dan pada akhirnya dapatlah operating income sebesar Rp219.270. Selanjutnya ini ada income statement dari kue tiaw, sama seperti perhitungan yang di income statement ayam penyet, hingga pada akhirnya operating income dapatlah minus Rp546.921. Dan yang terakhir yaitu income statement capcay, sama seperti perhitungan income statement ayam penyet dan kue tiaw tadi, dan pada akhirnya operating income yaitu Rp1.977.151. Setelah mendapatkan operating income, selanjutnya yaitu menghitung persentase markup. Ada dua, yaitu markup berdasarkan COGS dan markup berdasarkan direct material. Berikut adalah perhitungan markup COGS dan markup direct material ayam penyet. Markup COGS ayam penyet. Markup COGS yaitu operating income dibagi COGS, yaitu 219.000 dibagi 13.028.730, dapatlah 0,017 atau 2%. Kemudian markup berdasarkan direct material dengan rumus direct labor ditambah overhead ditambah operating income dibagi direct material, yaitu 840.000 ditambah 88.730 ditambah 219.270 rupiah dibagi dengan 12.100.000, dapatlah 0,09 atau 9%. Kemudian ada markup COGS dari kue tiaw, yaitu operating income dibagi COGS yaitu Rp546.921 dibagi Rp5.178.921 dengan hasil min 0,106 atau min 11%. Kemudian markup direct material kue tiaw dengan rumus direct labor ditambah overhead ditambah operating income dibagi direct material, yaitu 840.000 ditambah Rp77.921 ditambah minus Rp546.921 dibagi Rp4.261.000 dengan hasil 0,09 atau 9%. Dan yang terakhir yaitu markup COGS capcay, yaitu operating income dibagi COGS dengan nilai Rp1.977.151 dibagi Rp3.986.849 dengan hasil 0,496 atau 50%.
Dan markup direct material capcay yaitu direct labor ditambah overhead ditambah operating income dibagi direct material dengan nilai Rp840.000 ditambah Rp81.349 ditambah Rp1.977.151 dibagi Rp3.065.500 dengan hasil 0,95 atau 95%. Bid price ayam penyet. Direct material 16.440 didapat dari direct material dibagi unit per bulan yaitu 12.100.000 dibagi 736 unit. Direct labor 1.141 itu didapat dari 840.000 dibagi 736 unit. Overhead Rp121 itu didapat dari 88.730 dibagi 736 unit. Hingga dapatlah estimate cost for one product yaitu Rp17.702 plus 2% markup on COGS yaitu Rp354. Dapatlah bid price ayam penyet sebesar Rp18.056. Bid price kue tiaw. Direct material Rp11.039 itu didapat dari Rp4.261.000 dibagi 386 unit. Direct labor Rp2.176 didapat dari 840.000 dibagi 386 unit. Kemudian overhead Rp202 didapat dari Rp77.921 dibagi 386 unit. Hingga dapatlah estimate cost for one product yaitu sebesar Rp13.417 dengan plus 9% markup on COGS-nya minus 1.476 hingga dapatlah bid price di menu kue tiaw yaitu Rp11.941. Bid price capcay direct material Rp6.168 didapat dari Rp3.065.500 dibagi 497 unit. Direct labor Rp1.690 didapat dari 840.000 dibagi 497 unit. Overhead Rp164 didapat dari Rp81.349 dibagi 497 unit. Dapatlah estimate cost for one product Rp8.022 plus 9% markup on COGS Rp4.011. Dapatlah bid price pada capcay yaitu Rp12.033. Berdasarkan hasil perhitungan bid price, maka harga yang didapat yaitu pada produk ayam penyet sebesar Rp18.056, kue tiaw Rp11.941, dan capcay Rp12.053. Measuring profit. Pada perhitungan measuring profit ada dua metode yaitu absorption costing dan variable costing. Berikut adalah perhitungan measuring profit ayam penyet. Measuring profit ayam penyet, absorption costing. Sales Rp13.248.000 dikurangi dengan COGS-nya yaitu Rp13.028.730. Dapatlah operating income-nya sebesar Rp219.270. Jika menggunakan metode variable costing, sales-nya yaitu Rp13.248.000 dikurang dengan variable expense-nya Rp13.028.730 dikurang lagi dengan contribution margin-nya yaitu Rp219.270 dikurangi lagi dengan fixed overhead-nya Rp168.000. Dapatlah operating income pada metode variable costing yaitu Rp51.270. Berikut adalah measuring profit ayam penyet. Jika kami targetkan penjualan ayam penyetnya 850 unit per bulan, dengan metode absorption costing, salesnya menjadi Rp15.300.000, dikurang dengan COGS-nya Rp15.046.767, dapatlah operating income-nya Rp253.233.
Jika menggunakan variable costing, salesnya menjadi 15.300.000 dikurang dengan variable expense-nya 15.046.767 rupiah dikurang lagi dengan contribution margin-nya 253.233 rupiah dikurang lagi dengan fixed overhead-nya 168.000. Dapatlah operating income pada variable costing yaitu Rp85.233. Measuring profit Kuetiao. Metode absorption costing, salesnya 4.632.000 dikurang COGS-nya 5.178.921, dapat operating income-nya 546.921. Kenapa dia minus? Karena bisa kita lihat COGS-nya lebih besar dibanding dengan sales-nya. Dengan metode variable costing, salesnya menjadi 4.632.000 dikurang dengan variable expense-nya 5.178.921 rupiah dikurang lagi dengan contribution margin-nya yaitu minus 546.921 rupiah dikurang lagi dengan fixed overhead-nya 168.000. Dapatlah operating income pada metode variable costing yaitu minus 714.921 rupiah. Berikut adalah measuring profit dari Kuetiao jika kami targetkan penjualan Kuetiao 520 unit per bulan. Menggunakan metode absorbing costing, salesnya 6.240.000 dikurang dengan COGS 6.037.602 rupiah, dapatlah operating income-nya 202.398 rupiah. Dengan menggunakan variable costing, salesnya 6.240.000 dikurang dengan variable expense-nya 6.037.602 rupiah dikurang lagi dengan contribution margin-nya 202.398 rupiah dikurang lagi dengan fixed overhead-nya 168.000. Dapatlah operating income pada variable costing-nya yaitu 34.398 rupiah. Measuring profit capcay menggunakan metode absorbing costing, salesnya 5.964.000 dikurang dengan COGS 3.986.849 rupiah, dapatlah operating income-nya 1.977.151 rupiah. Dengan menggunakan variable costing, salesnya yaitu 5.964.000 dikurang dengan variable expense-nya 3.986.849 rupiah dikurang dengan contribution margin-nya 1.977.151 rupiah dikurang lagi dengan fixed overhead-nya 168.000 dan dapatlah operating income pada metode variable costing yaitu 1.809.151 rupiah. Berikut adalah measuring profit capcay jika kami targetkan penjualan capcay 520 unit per bulan. Menggunakan metode absorbing costing, salesnya menjadi 6.240.000 dikurang dengan COGS 4.171.351 rupiah, dapatlah operating income-nya 2.068.649 rupiah. Dengan menggunakan variable costing, salesnya menjadi 6.240.000 dikurang dengan variable expense-nya 4.171.351 rupiah dikurang lagi dengan contribution margin-nya 2.068.649 rupiah dikurang lagi dengan fixed overhead-nya 168.000. Dapatlah operating income dengan metode variable costing yaitu 1.900.649 rupiah. Jadi, dari hasil perhitungan di atas, kita dapat membedakan profit yang didapat UMKM tersebut ketika menggunakan dua metode yang berbeda. Dan dapat kita lihat perbandingan profit yang didapat UMKM tersebut jika produk yang dimilikinya terjual lebih banyak dari sebelumnya.